selamat datang kembali ke dapur gue. Hari ini kita akan masak sesuatu yang gak umum. Kayaknya belum pernah ada yang coba nih masakan ini. Hari ini gue mau buat martabak tipis kering, atau yang lebih sering kita dengar martabak tipker. Gue sering beli sebenarnya, tapi selalu sweet. Jadi rasanya selalu manis. Kayaknya ada sih yang jual martabak tipker yang asin. Isinya tuh kalau nggak salah abon gitu. Nah di sini gue mau buat martabak tipker isi rendang dan ikan balado. Jadi hari ini gue sebenarnya intinya bukan mau masak sih. Sebenarnya hari ini intinya gue mau bereksperimen. Gue suka yang namanya bereksperimen dengan hal-hal yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Ya mungkin udah pernah ada yang coba gitu ya, tapi gue belum pernah dengar martabak tipker isi rendang ataupun isi ikan balado. Jadi intinya hari ini gue mau bereksperimen ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai nih eksperimen kita hari ini. By the way, kalau ada yang penasaran, ini apron gue. Kenapa ada cat-catnya kayak gini nih? Ini adalah apron yang gue pakai kalau gue lagi ngelukis cat minyak, painting apron. Jadi ini bahannya parasut, dibuat supaya oil proof. Jadi menurut gue karena ini oil proof, ya udah berarti bisa dipakai juga untuk kitchen apron, untuk cooking oil proof. Lalu cari aja painting apron, karena sebenarnya sama-sama waterproof dan sama-sama oil proof. Jadi seperti biasa gue akan naruh resepnya, bahan-bahan, instruksi, semuanya di akhir video ya. Nanti kalian bisa review lagi di akhir video buat resep martabak tipker dengan isian rendang dan ikan balado. Jadi sebenarnya untuk rendang dan ikan baladonya itu gue nggak masak sendiri, gue beli. Jadi rendang dan ikannya gue beli karena Mami ain't got time for that. Gue gak ada waktu untuk masak. Sibuk. Rendangnya dan ikan baladonya itu gue beli di resto Padang. Tapi untuk martabaknya gue akan bikin sendiri. Jadi di sini sebenarnya gue akan mendemonstrasikan gimana cara masak martabak tipkernya. Lagi-lagi ini sangat gampang ya, bahan-bahannya dikit nih. Terus cara masaknya juga lumayan gampang. Kalian bisa lihat di sini gue udah ada mixing bowl. Kita akan aduk adonannya di mixing bowl ini. Lucu banget. Terus gue suka ada silikon di bawahnya supaya tahan ketika kita lagi ngaduk. Terus ini ada kitchen scale. Kalau yang namanya baking, ukuran gramatur tuh sangat krusial. Lu inget tuh jangan pakai feeling, karena gue pernah kayak gitu. Udahlah gue pakai feeling aja, terus tau-taunya kuenya gue buang semua karena gagal, nggak bisa dimakan. Itulah pelajaran yang bisa kalian petik ya. Jadi kalau kalian mau baking, kalian harus prepare alat-alat yang basic banget kayak kitchen scale. Ini kalian harus beli, karena takaran itu kalau salah sedikit aja bakal lu buang semua cake-nya karena nggak bisa dimakan. Jadi waktu itu gue sangat menyesal. Gue sama aja membuang kayak 200 gram butter. It's the worst experience. So please buy a freaking kitchen scale. Gue akan menakar tepung terigunya. Gram tepung terigu, yeay. Dan ketika udah selesai gue takar gini, gue masukin ke dalam mixing bowl. Terus setelah itu 45 gram tepung beras. Kayak banyak tepung nih ya. Kali ini kita masak banyak tepung. Yeay, 45 gram tepung beras. Masukin lagi ke mixing bowl. Terus selanjutnya ada 50 gram gula pasir. Ini tuh bahan martabak tipker manis. Karena ini martabak tipkernya adalah martabak tipker untuk yang asin, gue akan mengurangi gula pasir karena power balance-nya tuh agak aneh gitu antara manis dan asin. Jadi ntar kayak adu-aduan gue takutnya kalau misalnya gulanya pakai 50 gram. Jadi di sini gue akan ngurangin setengahnya. Cek dulu expiry-nya ya, jangan lupa Bu Ibu atau bapak-bapak yang suka masak. 25 gram gula pasir. Oh fuck, nih udah too much. Gue bengong. Ini 48 gram gula. Oh my god. Gue harus buang nih gula pasir. Setelah itu ada 1 sendok teh baking powder. Shit, this is baking soda. Ini baking soda. Oh my god, untung
untung aja gue nggak salah. Siapa sih yang ngedesain? Kenapa kemasannya sama gini? Halo, come on designer, graphic designernya tolong ya dibedain baking soda, baking powder. 1 sendok teh dari baking powder. Jadi bahan-bahan keringnya udah gue campurin semua ya, dan saatnya untuk mengaduk. Ngapain gue cium ya? Nggak ada bau apa-apa. Setelah bahan kering tercampur, tambahin susu full cream 200 ml. Gue udah kayak ibu Siska itu siapa? Ibu yang suka masak. Atau gue lebih kayak Chef Juna ya? Susu full cream 200 ml. Terus dimasukin ke dalam mixing bowl. Terus masukin 1 butir telur. Setelah 1 butir telur ada 1/4 sendok teh vanilla extract. 1/4 kecil banget. Jadi sebenarnya vanilla extract ini dulu gue bertanya-tanya ya, apakah fungsinya supaya adonannya jadi bau vanilla gitu kan? Apakah akan ada rasa vanilanya gitu? Ternyata sebenarnya vanilla extract ini fungsinya di adonan itu adalah untuk menghilangkan bau amis telur. Gue dikasih tahu sama penjual toko bahan kue, tinggal diaduk. Jadi gue ini ngaduk pakai whisk aja, nggak usah pakai mixer, karena sebenarnya adonannya nggak banyak sih. Memasak bersama Chef Riri. Adonannya sangat nice texture, nice for my thumbnails. Waktunya untuk nyuir rendang dan nyuir ikan. Jadi ini rendang dan ikan tongkol balado yang udah gue beli dari restoran Padang. Gue mau cerita sesuatu deh. Jadi kemarin tuh gue nonton video orang lagi makan buah nanas. Terus habis itu sama dia, tunasnya, bukan tunas, kan ini nanas tuh kuning, terus di atasnya tuh kayak ada sprouting dari kepala nanasnya, itu hijau-hijau daunnya. Nah itu sama dia tuh nggak dibuang, sama dia tuh dipotong dari buahnya, terus sama dia ditanam ulang, terus dirawat lah ya, di nurture. Akhirnya numbuhin nanas baru kan, dan nanasnya tuh bener-bener persis dari buah nanas yang kita beli di supermarket. Gue di situ abis nonton video itu gue kayak mikir, kenapa gue harus bayar ya? Kenapa gue harus bayar untuk makan, untuk bertahan hidup? Kayak sedangkan sebenarnya lu bisa nanem, it's renewable. Itu bukan sekali pakai, tapi nggak, makanan itu sebenarnya nggak sekali pakai, bisa lu tanam lagi dan dia jadi makanan lagi gitu. Like how stupid, begitu bodohnya kah gue gitu sebagai manusia modern. Tapi terus habis itu gue lanjutin kan videonya, proses dia nanam si tunas atau sproutnya itu sampai numbuh dan dia dapat 1 buah nanas lagi, prosesnya memakan 1,5 tahun. 1,5 tahun lu nunggu 1 buah nanas. Di situ gue mikir, oh ya udah nggak jadi, berarti gue beli aja nanasnya. Gue nggak jadi nanam nanas kalau gitu. Lu bayangin nanam 1,5 tahun terus lu makannya cuma 15 menit, so worth it. Tapi itu in teori aja ya, maksudnya teori aja. Kita bisa nanam banyak sebenarnya, ya nggak sih? Bikin perkebunan maksudnya. Kebunan nanas. Dan disitu gue juga jadi mikir betapa seringnya gue take something for granted, especially food. Gue menyia-nyiakan makanan. Oh gue udah kenyang, ya udah gue buang. Atau enggak, oh ini makanan kemarin, ya udah dibuang aja. Padahal realitanya untuk nanam 1 buah nanas tuh makan waktu 1,5 tahun. Intinya jangan membuang-buang makanan ya guys, karena kadang kita lupa gitu effort untuk makanan itu sampai ada di depan muka kita, sampai ada di atas piring kita, itu sebenarnya effortnya sangat besar, bertahun-tahun. Dan rendang suwir dan ikan tongkol balado suwir. Supaya nggak cepet gosong, gue akan pakai olive oil aja. Okay, good. Oke guys, jadi tadi beberapa kali percobaan gagal ya buat martabak tipkernya. Harus pakai wajan atau pan anti lengket, non-stick frying pan. Karena kalau nggak pakai non-stick frying pan atau wajan anti lengket, dia tuh nanti susah diputer gitu adonannya dan nggak akan jadi martabak tipis. Jadinya tuh akan jadi martabak tebel. Dan ini sebenarnya juga jadinya gue nggak tipis-tipis banget, lebih kayak tekstur taco gitu.
Rendangnya gue taruh di atas adonannya, adonan martabaknya yang akan gue lipat. Yummy! Udah gue potong-potongin martabaknya, tinggal gue makan. Damn! Ya ini yang rendang, ya ini yang ikan tongkol balado. Gue mau nyobain yang rendang dulu. Jadi hasilnya itu sebenarnya nggak sesuai ekspektasi banget, but it's okay. Jadi ini tuh sebenarnya kurang keras gitu tekstur martabaknya nih. Kalian bisa lihat kayak sangat-sangat gelambir gitu loh. Harusnya kan dia keras kan. Moment of truth. Oh my god, revolutionary. Gue speechless sih. Gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Nih ya, buat kalian para entrepreneur martabak tipker, please keluarin varian baru karena gila, revolutionary banget nih. So good, what the fuck? Terbayar sudah semua eksperimen gue yang penuh dengan keraguan ini. Takut gagal, ternyata nggak gagal, hasilnya enak. Jadi saran gue adalah untuk kalian di luar sana yang pengen nyoba ide-ide aneh, ide-ide yang mungkin orang lain bakalan mikir kalian tuh gila gitu, orang gila nih orang, dicobain aja. Yang penting kalian suka. Gue suka karena ikan, gue suka ikan soalnya. Thank you for watching my cooking experiments video. Take care, and as you know it, gue sayang sama kalian semua penonton gue. Please jaga kesehatan di musim hujan. Jaga diri kalian. Kalau misalnya rumah kalian kena banjir, semoga banjirnya cepat surut. Misalnya ada yang sampai sakit, semoga kalian cepat recover. Semoga kalian cepat pulih dari sakit kalian. Jaga kesehatan ya guys, karena lagi musim hujan. Okay? I'll see you in the next vlog. Bye bye.